atau ma'rifat, kalau syariatnya kocar-kacir itu udah gagal. Sebenarnya bukan begitu, maksudnya begini Bang Rijal, maaf Kalau malam mah agak orang yang mengaku sudah ma'rifat dan mengaku sudah berhakikat lalu dia meninggalkan syariat, nah itu sudah gagal tuh. Kalau cuman membahas hakikat, membahas ma'rifat, ya yang penting syariatnya tidak ini, jangan ditinggalkan syariat itu. Jadi kalau hakikat ini kan sebenarnya kalau di kami ini kan perjalanannya itu kita berjalan dari titik finish, bukan dari titik start. Jadi seperti angka 0 gitu. Ini angka 0 nih, kita berangkat dari titik finish terus seperti itu buat nyampe ke finish lagi. Jadi kita ini sebenarnya kalau tetapi bagian yang kedua ya, kalau bagian yang pertama enggak, dari musyahadah terus nyampe ke musyahadah lagi. Nah kalau tentang hakikat ini itu kan intinya kanallahu wala syai'a ma'ahu. Pon mengkorek tako itu kan ni Bapak Dil. Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah itu ada dan ini semuanya tidak ada, saya tidak ada, abang tidak ada, pokoknya semuanya tidak ada. Itu hakikat tuh. Ini sederhana ya. Jadi maksudnya itu jangan sampai orang yang berhakikat dan bermakrifat meninggalkan syariat. Walaupun hakikat ini kalau dibahas itu sebenarnya bukan tidak bertentangan dengan syariat. Makanya barang siapa yang bersyariat, barang siapa yang berfikih kan tanpa tasawuf, itu jadi orang yang apa tuh, yang fasik. Kalau bertasawuf tanpa berfikih jadi orang zindik. Karena antara sebenarnya nih antara hakikat dan syariat itu memang ada pertentangan, tetapi itu jangan ditinggalkan. Ada dalam dan luar, ini kan bertentangan. Luarnya syariat, dalamnya hakikat. Nah makanya luar dan dalam kita kerjakan. Luarnya kita kerjakan sebagai syariat, dalamnya kita kerjakan sebagai hakikat. Luar dan dalam bertentangan itu, tapi jangan ditinggalkan. Kitab yang menyatukan antara syariat dan hakikat Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin misalnya tentang puasa itu kan. Puasa itu ada puasa awam, puasa yang biasa menahan lapar, ada puasa khusus, ada puasa khususul khusus itu, khosatul khosa itu puasa yang dalam hatinya hanya ada Allah. Kata hanya ada Allah ini sebenarnya pembahasan hakikat yang bisa menentang seluruh tatanan syariat. Karena syariat itu ada Allah, ada al-khaliq, ada makhluk, ada khalq, ada penciptaan, ada macam-macam. Sementara di hakikat itu hanya ada Allah gitu. Jadi makhluknya dan khalqnya ini sudah makanya ada maqamul jam', maqamul farq, ada maqam ar-ratq, ada maqam al-fatq. Ini nanti bertentangan. Makanya jangan ditinggalkan antara luar dan dalam begitu. Makanya kalau kita ini bermakrifat dan berhakikat yang ada hanya Allah, syariatnya harus dipegang. Karena kalau nggak dipegang itu di baitnya Ibnu Arabi itu yang masalah abd dan al-haq itu sebenarnya kalau orang yang sudah makrifat dia gak perlu takwil itu. Cuman karena kita bersyariat kan tetap harus nih. Maksudnya itu apa gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Orang yang bermakrifat tidak boleh meninggalkan syariat. Orang yang berhakikat tidak boleh meninggalkan ma'rifat. Orang yang bermakrifat tidak boleh meninggalkan syariat. Artinya orang yang meninggalkan hakikat, orang yang berhakikat dan bermakrifat tidak boleh meninggalkan syariat. Walaupun kalau misalnya dibilang bertentangan mungkin nanti ada jadi isu ya. Jadi demikian dulu Bang Rijal, terima kasih.